ini harusnya dihuni oleh orang-orang tertentu. Jawa dalam Semoga situs-situs yang ada di sini makin dijaga dan dirawat. Tadi sudah dijelaskan bahwa tadi juga kita sudah ada pembicaraan kecil-kecilan, selalu menanyakan di mana sih Salaka Nagara. Ini sebuah pertanyaan yang keliru. Kalau pertanyaannya yang keliru, ya jawabannya kira-kira gimana? Sama kalau dianalogikan, Indonesia itu di mana sih? Kira-kira seperti itulah. Ya dari Sabang sampai Merauke ya Indonesia, kan begitu ya. Demikian pula dengan Salaka Nagara di mana? Ya bingung. Yang paling penting sekarang kalau untuk menemukan jejaknya ya kita harus mencari pusatnya, ibu kotanya. Kebetulan di beberapa naskah menyebutkan ada nama kota Rajatapura. Pura itu kota, Rajata itu ya perak. Yang menyusun ini tidak ada yang tahu. Ini harusnya dihuni oleh orang-orang tertentu. Biasanya pendeta, keluarga kerajaan, satgamana. Jadi tidak setiap orang bisa menghuni wilayah ini. Kalau sudah tertata seperti ini. Kalau tempat yang sudah tertata di tengahnya ada tempat suci, ini tidak bisa dihuni oleh setiap orang gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya non-profan. Lantas di mana kalau penduduk pada umumnya? Bisa jadi di seberang sungai atau ke arah sana. Dan ada yang menarik di sini, pasti pernah searching, googling pernah ya, selalu menyebut Kaduhejo ya. Di Pandeglang bingung nama Kaduhejo itu banyak. Ada kecamatan Kaduhejo, ada kampung Kaduhejo. Mengantarkan eta perjaka. Setelah kita bersesturi selama 5 tahun di Purwosari, ternyata di sana mayoritas di situ artefaknya zaman Neolithic, artinya lebih tua, lebih ribuan tahun dari Salaka Nagara. Terhadap Salaka Nagara itu adanya pada Gumarang itu apa? Karena Gumarang adalah awal. Kita perlu bukti nanti loh, sampai mungkin dia masih digunakan, buat kita cukup bukti Salaka Nagara. Kita belum Gimana? jadi kalau ada manusia menggelari dari sama Pulau Sari juga. Takut Panggelaran. Sebelum penanggungan Pulau Sari dulu. Jawa dalam
menemukan cerita itu ternyata bukan cerita dongeng, karena kita menemukan di budaya yang sama. Terus tadi sempat disinggung nama Profesor Kabudi ya. Ini apa sih? Saya cuma kedengeran sama Gunung Penanggungan. Oh, jadi nih di belakang kita ini ada sebuah artefak. Itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Lingga, Yoni, dan Dewi Siva, Dewi Ganesha. Nah, ini mereka satu keluarga besar gitu. Lingga itu melambangkan Dewa Siwa, Yoni itu melambangkan Uma Parwati, istrinya, dan Ganesha itu nggak tahu. Dan ini biasanya nanti ini masih nunggu dari mau ditindak saja. Saya dari referensi dari itu sistem pemerintahan. Ya. Jadi kalau kita selama ini kan mencari para kadang-kadang itu baru ketemu di naskah peserta yang kontroversi itu. Tapi bagi kami itu lebih besar karena akan dikawinkan juga dengan cerita rakyat nanti. Di sini awalnya dari cerita rakyat sebetulnya. Jadi bukan dari naskah atau bukan tiba-tiba turun masyarakat, tidak. Memang ini kami telusuri setelah mendengar ada folklor, ada cerita rakyat tentang Gajah Gumarang yang ternyata bukan mirip sama dengan isi naskah, bahkan memenuhi kalau panjel yang hilang di naskah itu diisi sama folklor ini. Itu yang luar biasanya. Makanya akhirnya yang diduga sebagai bekas ex kerajaan ibu kota kerajaan Talakanegara yang disebut Rajapura. nama kota Raja Tapura, bahwa itu kota Raja itu perak-perak, punya salahkan juga perak. Coba nanti bisa gaya kota karena Raja Tapura di mana? Raja Tapura. eta Kami Buat saya ini sesuatu yang luar biasa karena tidak banyak situs sejarah yang berupaya baru dibuka gitu ya. Terus kita dikasih kesempatan untuk lebih dulu mendatangi gitu ya, dan tahu secara langsung gitu, mulai dari pemugaran dan kayaknya sih bakalan berpotensi banyak ditemukan artefak lainnya. Jadi mudah-mudahan sih pemerintah setempat, masyarakat dan semuanya bisa saling sinergi menjadikan kawasan kompleks candi yang tadi sudah kami telusuri dengan teman-teman menjadi lebih rapi lagi, tertata lagi, dan untuk kedepannya banyak generasi muda yang bisa melek sejarah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga objek ini bisa berkembang, kemudian ditambah lagi dengan objek-objek lain, kemudian infrastrukturnya diperbaiki, dan kesannya alhamdulillah saya mendapatkan hal yang berbeda dari objek-objek yang lain. Diantaranya adalah sejarah, kemudian cerita rakyat yang masih melekat dan bisa kita lihat di lokasi. Kemudian ada objek-objek baru juga yang ke depan kayaknya akan mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Kayak itu saja. Saya dari organisasi kesenian mahasiswa, organisasi seni dan budaya. Menurut saya kesan di sini tuh karena saya mendapatkan cerita kisah Arca Manik dan Gajah Gumarang dari Bang Cakra itu untuk pementasan saya nanti. Jadi kesan saya jadi tahu gitu tuh di mana situs-situsnya di situ, karena kan penasaran dari cerita itu. Dan jadi lebih penasaran lagi kelanjutannya. Untuk pesan, semoga situs-situs yang ada di sini makin dijaga dan dirawat. Saya dari Paguyuban KK Teteh Pandeglang, kebetulan saya ada ketuanya. Di sini saya mengikuti tour of the Raja Tapura. Pertama,
kesannya sangat menyenangkan, dan juga karena background saya di pariwisata, ini adalah suatu potensi yang bisa diangkat. Yang pertama ada wisata budaya, wisata sejarah, dan juga wisata alam. Mungkin tiga perpaduan ini bisa menjadi daya tarik wisata yang bisa membawa Pandeglang lebih baik lagi di daya tarik wisatanya. Dan kemudian semoga harapan saya pemerintah daerah khususnya dapat mempromosikan lah gitu daya tarik wisata yang ada di sini dan menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang. Kesan mengikuti tour of Raja Tapura sangat banyak manfaatnya yang dirasakan oleh saya, karena sebetulnya saya sebagai asal orang Pandeglang belum mengetahui secara pasti gitu di mana Salakanagara itu berdiri, tapi ketika mengikuti kegiatan ini alhamdulillah ada sedikit gambaran gitu mengenai Salakanagara dan